Yang paling parahnya, dia sampai berkali-kali menyuruh saya poliandri, Ustadz. Dan menyuruh saya dengan pria lain di depan matanya, Ustadz. Itu fitnah yang besar, tidak benar sama sekali. Terus kenapa menurut Mas, istrinya Mas itu ngomong seperti itu? Nah, ini saya sebagai pihak pertama memberikan kebebasan kepada istri saya dekat dengan laki-laki lain, tapi dengan syarat izin sama saya. Tujuan Mas buat surat itu untuk apa ya? Aneh banget ada suami yang kayak gitu, Mas. Ada dugaan dekat sama cowok lain. Dan ada ChatGPT. ChatGPT itu yang dimana dia menyatakan bahwa kalau berpelukan dengan laki-laki lain itu apakah termasuk zina. Terus bagaimana cara ciuman romantis dengan laki-laki lain. Saya sampai sekarang masih suami sahnya. Dosa istri masih saya yang tanggung, Dok. Walaupun saya digugat cerai, itu masih tanggung jawab moral saya. Saya juga minta maaf sama Pak Ustadz Hilman terutama. Dan saya juga tidak menyalahkan Pak Ustadz. Kepada netizen, jangan salahkan Ustadznya. Assalamualaikum semuanya. Jadi Waalaikumsalam. ada acara yang lagi viral. Benar. Kajian TV ya, di salah satu acara TV. Ada seorang cerita, seorang istri ya bercerita. Itu istri Mas ya? Benar istrinya? Benar. Benar istrinya ya. Bertanya dengan Pak Ustadz, lalu viral karena Masnya, suami sahnya, menyatakan bahwa istrinya, cerita dari sang istri itu tidak tepat. Betul ya seperti itu ya Mas ya? Benar sekali. Menjadi polemik yang sangat saya sayangkan adalah, ini kan acara TV yang cukup baik ya. Tujuannya paling enggak ya. Sangat baik. Tujuan kajian hati ini kan adalah untuk umat Islam. Benar. Tujuannya baik. Tapi jadinya jadi banyak bulian, katanya settingan. Tidak terlepas juga hujatan kepada Pak Ustadznya juga. Setuju. Dan juga beberapa mungkin ada yang kemas atau juga ke istri ya. Jadi semuanya tidak luput dari ada yang pujian, ada hujatan juga ya. Padahal tujuannya baik ya. Benar. Nah tadi saya disclaimer dulu sebelum saya memulai podcast ini. Saya sudah menghubungi pihak televisi. Namun belum tersambung ya, tidak menjawab. Dan saya juga sudah menghubungin pihaknya Pak Ustadz Hilman juga tadi, melalui Ustadz Dery Sulaiman. Jadi sudah ngobrol juga panjang lebar. Beliau berkenan untuk acara ini kita lanjutkan, untuk kita obrolkan dan kita diskusikan bersama dengan nilai-nilai positifnya. Dan jika berkenan nanti kita juga akan telepon Ustadz Hilmannya juga, nanti akan berbicara dengan Masnya juga. Oke, insya Allah. Ya, jadi saya nggak pengen ini memperkeruh masalah. Tapi mudah-mudahan dari acara ini bisa memberikan Masnya ruangan yang besar untuk mengklarifikasi apa yang Masnya nggak berkenan. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Masnya siapa namanya? Saya Dika. Dika. Dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Memang orang Jogja? Asli Jogja. Memang orang Jogja. Berarti istri juga tinggal di Jogja juga? Sama. Oke. Itu betul istrinya? Benar, saya mau bawa buku nikahnya juga. Sampai sekarang statusnya? Masih istri sah, walaupun dalam proses gugatan cerai. Siapa yang menggugat? Istri saya yang menggugat. Beliau yang menggugat. Beliau. Ya, tapi sampai sekarang statusnya masih istri sah? Masih. Oke. Mas Dika suami keduanya dia? Pernikahan kedua. Oh, pernikahan kedua? Pernikahan kedua. Artinya? Artinya dia sebelumnya sudah pernah menikah, lalu menikah dengan saya. Bercerai? Cerainya dia 4 tahun, habis itu selang 4 tahun. Menikah dengan Masnya? Benar. Bukan Masnya suami kedua ya? Bukan, pernikahan yang kedua. Oke, karena kalau di video benar ya, suami kedua ya, ada kata-kata ya? Ada kata-katanya, tapi lebih tepatnya pernikahan yang kedua. Pernikahan yang kedua ya. Masnya sendiri bagaimana? Beliau istri yang keberapa? Itu istri saya yang pernikahan kedua juga. Saya sebelumnya pernah berumah tangga, cuma saya ada kesalahan masa lalu yang dimana kurang dari diri saya yang harus berpisah seperti itu. Oke, beliau juga adalah istri pernikahan kedua ya? Benar. Oke, sama-sama ya? Sama-sama punya nikah pengalaman. berapa lama Mas? 3,5 tahun. 3,5 tahun. tahun. Dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Proses sebenarnya. Proses untuk berpisah. Masnya mau pisah nggak? Sepertinya kayaknya harus deh. Oke. Harus. Mas, saya mohon maaf ya, silakan. ikut campur karena ini sudah jadi masalah publik ya. Siap. Kemarin Masnya sempat statement di komentar ya di Instagram acara kajian TV ya. Kenapa Mas? Karena dari tayangan trailernya itu yang dia bilang tentang poliandri, menyuruh hubungan dengan cowok lain, itu semuanya fitnah, bohong. Makanya saya langsung muncul, saya suami sahnya secara negara dan agama,
semua pertanyaannya tidak benar. Tapi saya akan menyimak semua ini besok secara detail seperti itu kan. Oke. Karena saya tahu itu trailer, kayak gitu kan. Cuma saya udah statement itu tidak benar. Itu salah sama sekali, kayak gitu. Oke, berarti tujuan Mas datang ke sini adalah membersihkan nama baik. Membersihkan nama baik. Oke, tapi tapi saya minta Mas jujur juga ya, supaya masalahnya bisa selesai ya. Oke, saya sepakat. Oke, karena kan nanti tidak menutup kemungkinan mungkin pihak istrinya juga Pasti akan hadir di sini. Pasti hadir. Oke, saya juga tidak ingin berpihak pada pihak manapun. Terima kasih dokter. Yang pengen Masnya sekarang, yang pengen Mas Dikanya itu klarifikasi bagian yang mana Mas? Tetap yang bagian tadi sih, poliandri dan lain sebagainya, itu jujur ya, kecewa berat sebenarnya. Hal seperti itu kenapa sih masuk ke acara kajian yang dimana itu kajian agama? Kalau itu benar, sebenarnya orang awam pun ditanyain juga pasti akan ngomong seperti itu. Bahkan Ustadz Hilman pun sampai emosi kan di situ kan. Saya juga, aduh kasihan ini. Kalau dihujatan ternyata beliau malah kena hujatan. Padahal beliau juga tidak salah sama sekali. Karena jelas yang ditanyakan apa dan jawabannya apa seperti itu kan. Dan sebenarnya saya sangat menyayangkan sebenarnya. Janganlah ada hujatan, ya kan, entah dari ke istri saya ataupun Ustadz Hilman terutama, karena saya yakin beliau itu orang baik, jamaahnya banyak, ya gitu kan. Saya juga meminta maaf kalau bisa ke Ustadz Hilman karena perlakuan istri saya mungkin khilaf kayak gitu kan, sehingga menyebabkan keributan dan dimana saya harus muncul sekarang seperti itu. Itu saya sangat, aduh ini Ustadz Hilman perasaannya gimana ya? Oke. Saya berpikir seperti itu juga. Tapi kamu nggak marah dengan Pak Ustadznya ya? Tidak sama sekali. Oke, karena konteksnya tadi saya juga sudah telepon Pak Ustadz Hilman juga. Ya konteksnya pada waktu itu adalah beliau adalah pembawa acara di TV. Benar. Dan beliau mendapatkan pertanyaan dan beliau menanggapi dari pertanyaan tersebut. Benar. Dan saya tidak pernah menyalahkan tanggapannya beliau. Karena siapapun laki-laki ataupun perempuan yang ditanya seperti itu pasti jawabannya akan sama. Oke, berarti kamu clear ya sampai di sini ya. Oke. Ya. Tapi di situ ditanyakan istrinya bahwa Masnya meminta sebagai suami ya, meminta istrinya untuk main atau berhubungan badan dengan laki-laki lain dalam pernikahan itu, ataupun juga poliandri dengan laki-laki lain. Apakah itu benar? Itu fitnah yang besar. Saya sudah statement semua di Instagram saya. Tidak benar sama sekali. Tidak sama sekali. Karena gak mungkin seorang laki-laki seperti itu. Apalagi suami kan. Kita normal lah. Kita sebagai seorang laki-laki normal tidak mungkin sama sekali seperti itu. Apalagi beliau seorang istri. Dan di Islam pun seorang suami juga harus menjaga marwah istrinya kan. Dan itu saya sangat terkejut sebenarnya, kaget dokter. Terus kenapa menurut Mas, istrinya Mas itu ngomong seperti itu? Nah ini yang sebenarnya mungkin persepsi yang berbeda ya. Ada sebuah kejadian sebenarnya, saya mungkin harus jujur ya kan. Jadi biar, itu sebenarnya bukan poliandri atau memaksakan hubungan badan, itu tidak. Ada problem yang di mana rumah tangga, ini saya sebenarnya nggak mau buka dokter, mohon maaf ya, saya nggak mau buka, tapi karena beliau juga buka, saya juga harus menjelaskan secara detail. Yang dimana surat itu muncul karena saya jarang sekamar sama istri, itu yang pertama. Yang kedua, ada dugaan yang dimana ada dekat sama cowok lain, secara chat ya, bukan secara hubungan yang lain ya. Itu pernah ketahuan juga, karena gini, emailnya dia kan connect sama laptop saya. Oke. Iya kan, emailnya dia dulu, kalau sekarang udah enggak. Dan ada ChatGPT. Oke. ChatGPT itu yang dimana dia, ya entah pekerjaan kan masih di sana kan, atau tentang ide apa di sana kan. Cuma ada yang dimana adalah dia menyatakan bahwa kalau berpelukan dengan laki-laki lain itu apakah termasuk zina? Apakah termasuk selingkuh? Beliau menanyakan di ChatGPT. ChatGPT. Oke. Ya kan? Saya kan kaget. Saya scroll tuh. Ya kan? Terus bagaimana cara ciuman romantis dengan laki-laki lain? Oke. Bukan laki-laki lain, dengan laki-laki. Ya kan? Gak ada kata lainnya. Harusnya kan dia kalau misalnya ciuman kan harusnya ke suami, ke nama laki-laki. Tapi itu masanya urut. Oke. Berpelukan terus ciuman, aduh ini jangan-jangan kayak gitu kan. Wajar lah laki-laki kan seperti itu kan. Itulah mulai saya marah. Kamu maksudnya apa? Nggak pernah sekamar sama saya. Saya keluar kota sering gitu kan. Bahkan kamu juga nyuruh saya tinggal di rumah orang tua dulu, karena kan pekerjaan saya kan kantor dekat dari rumah kan. Ketemu kita mungkin sore ataupun siang kayak gitu kan. Nggak sekamar gitu loh. Ini sampai itu ada keributan. Memang ada keributan besar. Mas,
nggak sekamarnya kenapa ya? Ya ini Mas, saya nggak tahu. Ini yang mungkin masuk di gugatan cerainya juga ya. Masuk gugatan cerainya. Yang dimana tidak sekamarnya itu saya suka tidurnya ngelindur. Tapi saya nggak tahu ngelindur itu maksudnya apa kan. Suka ngigau kayak gitu kan. Atau apa ngorok segala macam. Mungkin itu sih problemnya kan. Terus entah nggak nyaman juga sama saya juga nggak tahu, nggak paham saya sebenarnya masalah itu. Mas, ini kan pertanyaan saya, kenapa Masnya nggak sekamar dengan istri? Masnya menjawab, saya yang ada di nota dari pengadilan. Kenapa nggak dari Masnya sendiri? Kenapa Masnya nggak sekamar dengan istri? Kenapa Masnya nggak mau masuk di kamar dengan istri? Itu problemnya adalah, kita kan tidur bertiga sama ada anak kecil juga. Takutnya mengganggu itu yang pertama. Ya kalau kan? Masnya, versi Masnya. Versi saya. Kalau pengadilan kan beda kan, itu gugatannya kan. Tapi kalau versi saya itu takut mengganggu. Masnya takut mengganggu istri dan anak? Oh bukan, istrinya takut saya mengganggu anak ketika tidur. Masnya kenapa tidak mau masuk di kamar dengan istri? Nah itu selalu dikunci masalahnya, saya juga nggak tahu. Saya gedor gitu. Selalu dikunci? Ayo, tok gitu. Tapi pura-pura tidur. Makanya muncullah kecurigaan saya, ChatGPT itu kan ketahuan kan. Loh ini chatnya malam-malam ini masalahnya. Berarti kan dia, kalau aku curiga kan namanya suami kan. Mohon maaf ya Pak Dokter ya. Nggak sekamar, malam mungkin dia tidurnya malam, mungkin chat-chatan bisa sih, chat jarak jauh. Itu dugaan, tapi saya demi Allah saya tidak menuduh sama sekali. Komunikasi kalian bagaimana sih suami istri? Sebenarnya komunikasi kita, kalau sebelum ada gugatan cerai itu ya, memang longgar. Memang bermasalah ya? Memang bermasalah. Untuk komunikasi memang bermasalah, karena ada problem yang dimana saya juga harus menyelesaikan ekonomi juga kan, faktor ekonomi juga kan, yang dimana saya harus kerja keluar segala macam di situ, sehingga komunikasinya kurang sebenarnya. Oke. Di situ sih. Oke. Lalu apa hubungannya akhirnya terjadi surat, tadi buat surat untuk, suratnya apa sih suratnya? Kalau boleh saya tahu. Surat untuk kebebasan. Jadi itu, karena dia nggak mau diatur, ada ketahuan segala macam kan. Saya sebagai suami, nggak mungkin toh saya marah sama istri, mukul segala macam. Akhirnya saya bikin sebuah surat, ya kan. Tujuannya apa? Dia minta maaf sebenarnya. Saya kasih ke laptop dulu. Aku tulis surat ini. Kamu baca. Tulisannya pertama ada latar belakangnya, masalah ChatGPT tadi tuh, ya kan. Yang kedua ada faktor laki-laki juga, ya kan. Pihak ketiga tuh terus. Yang ketiga, saya sebagai pihak pertama memberikan kebebasan kepada istri saya untuk dekat dengan laki-laki lain. Tapi dengan syarat izin sama saya. Oke. Itu suratnya. Tujuan Mas buat surat itu untuk apa ya? Aneh banget ada suami yang kayak gitu Mas. Karena saya saking mangkalnya, pertama nggak pernah mau. Ya tadi kan nggak sekamar kan, nggak sekamar nggak mau. Tiba-tiba ketahuan seperti itu. Itu kan saya mangkal juga sebenarnya, ada rasa kok kayak gini gitu loh. Saya mau marah nggak bisa juga kan. Ya sudah, ini baca dulu, tujuannya dia minta maaf sebenarnya. Saya nggak nyampe Mas. Kalau saya marah dengan istri saya nih langsung ceplos kan? Kalau saya marah dengan, anggap suami ya. Nah. Istri saya misalnya, saya anggap ada indikasi lah selingkuh atau indikasi, apa ya. Saya tuh marah Mas, saya tuh kalau mau buat surat pun saya bilang, janji tidak akan menghubungi laki-laki lain, tidak akan chat. Ini malah maksudnya kita bebaskan. Nah. Saya nggak nyampe Mas. Nggak nyampe, di situ kan. Cuma ada konsekuensinya. Kalau ketahuan, chat sama cowok lain, dia membayar denda sama saya. Ada uang yang harus dibayar. Lebih nggak nyampe lagi saya Mas. Itu saking saya mangkalnya, saya mau marah juga nggak bisa. Serius ya. Mungkin dokter kalau ada problem kan langsung ceplos gitu kan. Kalau nyeplos nanti dia ngelawan. Nanti ini, aku capek lah kayak gini. Kalau gitu, yaudah tak bikin surat aja lah. Enggak. Serius aku pusing. Aku yang nggak nyampe atau kalian juga nggak nyampe ya? Karena kayak gini, masih buat surat nih. Dia bebas berhubungan dengan orang, pokoknya bebas. Tapi harus izin sama saya maksudnya. Tapi harus izin dengan Masnya. Kalau beliau ketahuan chatan atau selingkuh dengan tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan Masnya, harus bayar. Harus bayar. Denda. Itu biar dia takut sebenarnya. Cuma ketika itu surat kok dimunculin di konten, terus dimunculin di gugatan cerai. Gugatan cerainya ada loh. Makanya ketika dibaca, ya ketawa semua gitu loh. Ini mah nggak ada suruhan poliandri. Orang tahu kalau ini suaminya marah.
Saking mangkelnya, Oke. saking jengkelnya, surat itu keluar. Oh, oke. Kamu artinya kasih surat itu karena kamu marah banget Peringatan. ya? Itu peringatan. Agak lain peringatan masih sebagai suami sih. Ini baru pertama saya. Saking lembutnya mungkin. Itu serius. Saya nggak bisa marah. Gitu, saya nggak bisa marah. Kalau dikasih tau nggak bisa, kadang otaknya mikir gimana sih ngasih tahu istri kayak gitu kan. Gimana sih biar rumah tangga ini awet gitu sebenarnya kan. Pakai cara apa gitu loh. Saya sudah banyak berkorban, saya sudah memberikan nafkah. Terus tidak tanda tangan? Tujuan saya supaya tidak tanda tangan sebenarnya. Supaya dia minta maaf selesai. Supaya tidak tanda tangan. Terus waktu itu kan ada Ngancem laptop. aja, maksudnya gertak ya? Gertak, ya kan. Terus saya bilang, ini laptop kamu baca. Kalau kamu cocok, kita print. Lalu? Edit dulu. Dia suruh ngedit. Yang diedit malah minta tambahan uang nafkah. Di pasal berapa tuh yang dibaliknya itu. Yang ini nggak diedit, yang masalah hubungan yang ini. Yang sama laki-laki lain. Saya bilang seperti itu kan. Ini nggak diedit. Oh, dari situ dia menginterpretasikan bahwa kamu suruh dia... Saya suruh ngedit dulu dong di laptop itu kan. Iya, maksudnya kayak gini. Dia menginterpretasikan poliandri dan lain sebagainya itu dari surat itu. Iya. Oke. Padahal nggak ada tulisan poliandri. Kalau poliandri itu adalah misal dia, nih aku ada cowok nih. Aku mau nikah, kamu izinin ya tanda tangan. Itu namanya poliandri. Setuju nggak? Oke. Contoh saya mau poligami. Ini aku mbak perempuan. Aku mau poligami, izinin dong. Tapi poliandri kan haram di Islam. Kalau poligami kan oke, boleh kan. Oke. Itu nggak masuk logika kalau itu disebut dengan poliandri gitu loh. Iya, oke. Itu peringatan gitu sebenarnya. Karena suratnya agak sedikit di luar logika, pemahaman suratnya pun juga di luar logika juga menurut Karena saya wajar-wajar iya, saja. wajar, latar belakang. Karena saking mangkelnya gitu loh. Iya. Mangkel, mau marah nggak bisa. Tapi di tanda tangan. Saya berharapnya nggak tanda tangan, ditandatangani juga. Tapi akhirnya ditanda tangan juga, ya sudahlah. Oke. Walaupun Setelah dia itu hubungan kalian bagaimana? normal. Ini normal segala macam kan, ada surat itu normal segala macam. Normal tuh tapi masih pisah kamar. Tapi sering ketemu. Sering ketemu sih Suratnya ya. ada nggak sih? Boleh nggak aku lihat suratnya? Ada di laptop saya sih, nanti saya kasih. Oke. Nah, ada suratnya. Tapi nggak pernah berhubungan suami istri. Masih. Masih. Nah ini menarik ini. Dia Sorry ya pertanyaannya. Saya nggak tahu ya, ini mungkin nanti bisa di apa namanya dicek ya. Saya itu digugat cerai tanggal 2 Mei. Itu nggak tahu tuh saya, ya kan? Nggak tahu sama sekali. Karena kan suratnya keluarnya tanggal 10 Juli kan, dari Pengadilan Agama kan rilisnya kan. Tapi di tanggal 5 Mei, 10 Mei, kita nginep di hotel bareng. Kita bikin apa namanya, usaha, kita ada usaha bareng juga. Terus di tanggal 26 Mei, bikin HKI baru atas nama 2 orang. Itu saya modal, terus saya bilang sama istri, ini aku dapat job nih. Oh gimana? Aku kalau keuangan jujur loh sama istri. Karena kan kita ada hutang, segala macam. Oke, bikin usaha yuk. Kayaknya bikin mie, gitu kan. Oke, saya bilang kan, ini aku ada modal, ini insya Allah halal, gak ada ribanya. Kamu apa? Bikin ke usaha. Terus saya juga nafkah juga masih di bulan tersebut. 2 Mei itu kita bikin HKI, itu bisa dicek tuh buktinya segala macam kan. Kalau di jalan HKI kan pasti ada nama 2 orang nama kan. Setelah launching usaha, yang Micile Oil saya itu, setelah launching usaha, dia kok menghindar. Ini kenapa sih? Problemnya apa sih? Saya cari nggak bisa, saya temuin kok nggak, susah segala macam. Tanggal 10 dok, keluar rilis Pengadilan Agama. Oke. 10 Juni. Padahal sebelumnya ada komunikasi dan ada komunikasi dan yang benar. Dan saya lihat rilisnya ada tanggal 10 Juni, dia sudah menggugurkan adalah kuasa hukumnya kan. Gugat apa tanda tangan kuasanya tanggal 2 Mei. Loh, kok kayak gini gitu kan. Padahal kita prosesnya masih kayaknya aman-aman aja kemarin gitu loh. Komunikasinya aman-aman saja. Karena kita bikin usaha bareng. Masih melakukan hubungan suami istri? Normal itu ya kan. Masih. Di jeda tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 itu. Sampai tanggal 26 juga. Sampai akhir Mei masih. Bahkan kita nginep hotel bareng juga ada kok, kita liburan segala macam, foto di hotel segala macam. Foto maksudnya foto selfie segala macam, bikin berenang segala macam, masih ada. Bukti tiketnya ada. Itu kalau dipakai pengadilan sebenarnya gugur juga kalau ini, karena kan nggak 6 bulan pisah rumah, masih ada hubungan badan. Betul. Makanya. But the problem, makanya yang saya jadi pertanyaan, why gitu loh. Terus ada komunikasi nggak dengan beliau? Kenapa sayang kamu mendaftarkan ini? Dan saya mau komunikasi, saya diblokir total. Kamu diblokir total? Diblokir total. Saya tidak bisa komunikasi dari manapun. Oke.
Kita selesaikan satu kali ya. Iya. Saya janji dengan Pak Ustadz tadi kita telepon karena kan ini kan masalah pribadi ya sebenarnya, Benar, masalah rumah tangga pribadi ya. Tapi akhirnya jadi terpaksa saya harus buka. Sebenarnya nggak enak saya. Sudah buka, komunikasi dengan Pak Ustadz sebelumnya? Belum saya, kan nggak punya kontaknya. Komunikasi, tapi pengen ngomong dengan Pak Ustadz. Insya Allah. Aku coba teleponnya nanti ya. Iya siap. Pak Ustadz juga pengen ngobrol juga dengan masnya. Mudah-mudahan habis ini adem dan nggak kemana-mana lagi, tinggal masalah keluarga saja ya. Amin. Apapun biasa saja. Oke, nanti kita akan telepon ya nanti ya. Berarti sampai saat ini komunikasinya masih bermasalah dengan istri? Bermasalah. Dan setelah kejadian viral, kamu ada hubungin dia? Dia buka blokir saya tiba-tiba. Oke. Ya kan? Karena kan saya bikin konten video dan dia dihujat juga kayak gitu kan. Saya sebenarnya nggak enak tuh dia dihujat, ya Allah, sedih itu kan. Oh, kamu nggak enak? Nggak enak. Bahkan ketika saya komen di mana kajian TV ya, di kajian TV itu ada juga salah satu netizen yang bilang, ini kayaknya perempuannya nggak bener, bla 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 segala macam. Saya bilang, Mas, mohon maaf saya masih suaminya, ya kan? Saya tidak tahu apa yang dia omongkan juga, gitu kan? Tolong jangan hujat, dia masih istri saya. Saya ngomong di situ. Saya sampai bikin di story juga. Terus beberapa orang juga sama. Walaupun posisinya saya dihujat. Suami nggak bener lah segala macam lah dengan tayangan trailernya seperti itu kan. Tapi saya masih membela istri saya. Bahkan sampai detik ini. Kayak gitu kan. Bahkan di video yang terakhir saya bikin, yang setelah saya melihat semuanya, saya menjelaskan semuanya detail. Di Instagram saya kan detail banget itu. Saya minta tolong jangan hujat siapapun. Karena apapun ini pasti ada hikmahnya. Kayak gitu kan. Tapi yang namanya netizen kita kan nggak bisa kontrol kan. Dan dia buka blokir kamu? Setelah 2 hari. Baru kayaknya 2 malam kemarin. Oke, dia ngomong apa? Kok aku kayak gini ya? Tiba-tiba kayak gini ya? Tiba-tiba sedih ya? Kenapa dia yang seperti itu? Kayaknya ini bukan aku deh. Kayak gitu kan. Dia ngomong kayak gitu tuh. Saya kok tiba-tiba pengen ketemu kamu. Istri ngomong kayak gitu kan. Kita kayaknya harus ngobrol deh. Akhirnya by phone aja sebenarnya, saya nggak mau ketemu kan. Ya mohon maaf saya masih rada nahan emosi kan. Ya udah kalau ketemu mohon maaf aku nggak bisa. Kamu sudah gugat saya cerai. Terus kamu paham kan masalah yang rumah dan lain sebagainya itu. Aku nggak bisa ketemu. Yang ketiga, kamu ketemu kayaknya kena masalah sama netizen. Tapi di situ saya juga sudah ngomong, jangan hujat siapapun. Sebenarnya aku tanggung jawab loh sama kamu. Aku nafkahin loh segala macam. Tapi kok kamu kayak gitu? Kamu ada usaha tak modalin. Kamu jadi selebgram, saya belikan iPhone. Laptop saya belikan, aku ada uang tak belikan. Ya kan? Tapi kok kamu pakai itu buat nyerang saya gitu loh. Kenapa itu suami kamu yang ngangkat? Ibaratnya aku ngomong, itu suamimu loh. Tapi bahkan ketika dia klarifikasi di IG-nya, justru saya yang dibilang pansos gitu kan. Nah setelah dibilang pansos itu kan dia kena hujatan lagi tuh. Beberapa videonya malah dihapus sendiri, termasuk yang isi suratnya. Dan isi surat yang tadi, ternyata netizen juga menduga, jangan-jangan Mbak yang ketahuan. Jangan-jangan Mbak ada masalah, ada hubungannya, tadi kamu bilang tadi kan. Saya buka, tapi netizen yang menilai, akhirnya kehapus juga, kayak gitu kan. Dihapus tuh di Instagramnya dia. Kepentok baru ngubungin saya. Saya bilang, kamu kepentok kok baru ngubungin saya. Masuk TV nggak izin sama saya. Itu tanpa izin saya. Dan ngomongnya kayak gitu lagi. Aku terus gimana? Aku tuh mau minta maaf sama kamu gimana? Ada nggak kontaknya dia? Aku nggak enak kalau misalnya Pak Ustadznya dihujat kayak gitu loh. Ini bukan masalah omongan, tapi pasti ada tokoh yang kena. Oke, Mas, kalau supaya membuktikan, boleh nggak saya lihat chatannya, Mas? Berkenan nggak? Boleh, silakan. Supaya itu sama-sama chatnya enak ya, Mas ya? Kita masih ada satu grup sih. Kita chatnya bukan personal ya, tapi chatnya di grup. Oh, chatnya di grup. Iya, itu cukup aneh. Suami istri yang luar biasa ya. Habis itu Kak bilang, kamu nggak mau nggak blokir saya. Baru dia bom Kak. Oke. Tidak ketemu tapi? Nggak ketemu, saya nggak mau. Tidak bertemu? Saya belum mau. Tidak ketemu. Nah, ini dia. Apa yang pengen dia sampaikan? Nah ini. Dia sempat sedih kan. Ada telepon juga sih. Ada telepon? Ada telepon juga, yang nelpon juga beberapa. Ini telepon dia. Sampai malam-malam telepon. Dia nangis segala macam sedih. Ya mau gimana, udah terlanjur.
aku bingung mau bersihin nama kamu di mana kayak gitu kan. Oke. Aku mau minta maaf TV ada nggak nomornya, tak gituin kan. Sempat dikasih juga, ya aku juga minta maaf. Untuk chat Mas? Yang di grup, kita ngomongnya malah diskus. Iya. Itu nama grupnya Diskus Adem Menuju Kebaikan. Oke, Diskus Adem Menuju maaf ya. Kebaikan. Diskus Adem Menuju Kebaikan. Yang Ini malah- yang mana dia ngechatnya? Sebentar. Oke. Dari atas ya. Cukup banyak ya chatannya ya. Banyak. Saya kalau nasihatin istri, kalau dia nggak mau saya chat. Kadang-kadang perempuan kalau kita chat panjang itu dianggap marah. Padahal belum tentu kan. Kadang-kadang salah paham di situ. Oke. Kalau diajak ngomong nggak bisa, di chat nggak bisa, ya udahlah bikin surat. Nah, maka tadi jawaban suratnya itu kayak gitu. Pusing saya sebenarnya. Oke. Panjang ini sebenarnya. Panjang. Panjang. Saya nasihatin istri saya sebenarnya. Karena ada nasihat. Berarti baik ini komunikasi ya. Setelah dia viral kan, masalahnya. Banyak banget sampai sekolah sampai atas gak selesai. Ini grupnya isinya berdua aja jangan-jangan. Emang berdua. Karena diblokir. Ngetriknya gitu. Sampai dia minta maaf gitu. Aku tuh bingung. Kamu mau yang dari viral ya. Ini silakan. Yang viral awal ya. Oke. Mana yang tadi dia bilang? Bawah scroll aja Kak. Oh, yang tadi dia bilang tadi ya. Ada di bawah ya. Ya. Ini komunikasinya baik ini ya. Baik setelah viral. Tapi itu proses gugatan cerai loh. Oke, ini Sabtu. Sorry saya scroll ya, boleh ya? Boleh. Kalau nggak berkenan nanti saya nggak bahas. Silakan. Oke. Mas, kalau boleh saya tanya Mas, Masnya masih sayang nggak dengan istri Mas? Bisa jawab. Pribadi ya. Sepertinya harus pisah. Ada sesuatu yang dimana saya harus pisah. Saya nggak tahu mungkin nanti ada rujuk atau apa. Tapi kayaknya ini harus deh. Buat introspeksi diri masing-masing. Dan beliau pun juga, saya kan yang tergugat. Saya hanya mengiyakan. Ya kan? Sedangkan ketika digugat cerai itu, lawyer dia banyak. Tiba-tiba mendadak gitu loh. Dan saya sendiri. Saya belum ada lawyer waktu itu kan. Mediasi saya datang 2 kali juga saya sendiri. Waktu itu ya wajar lah. Di ruang media seperti apa. Saya juga tenang, saya nggak marah sama sekali kan. Tapi seperti menyusun skenario sehingga masuk TV. Kalau saya ngomong ya, mohon maaf ya dokter ya. Ini kayaknya nggak bisa deh kok saya. Tapi secara pribadi Masnya masih sayang nggak? Sayang, tapi kayaknya harus pisah. Saya yakin dia juga sayang sama saya kan, chatnya sudah dilihat kan. Bahkan dia ada sempat permintaan maaf juga kan. Ya, ada sempat minta maaf juga segala macam. Tapi aku udah bilang, kalau dokter tadi baca, saya kan tetap harus, apapun ini, keputusannya, oke, akan tetap di perceraian. Goalsnya di sana. Dan saya akan iyakan itu. Tadi baca sendiri. Oke, jadi Masnya pengennya apa? Saya pengennya sebenarnya ya di sini ya dokter ya. Saya juga meminta maaf sebenarnya kepada masyarakat Indonesia dengan keributan ini kayak gitu kan, yang dimana istri saya yang mungkin dia khilaf segala macam, karena ini masih tanggung jawab saya. Saya sampai sekarang masih suami sahnya. Apapun itu dosa istri masih saya yang tanggung dok. Ya kan, walaupun saya digugat cerai, ya kan, walaupun dengan dia seperti itu masih tanggung jawab moral saya. Makanya saya ke Jogja ke sini, ya kan, saya minta tolong. Aku minta maaf sebenarnya tentang kepada Pak Ustadz, ya kan. Sampaikan kalau tadi nggak bisa dihubungin, saya minta mohon maaf. Beliau orang baik Pak Ustadz, tapi kedua atas istri saya sampai acaranya di take down, sampai Ustadznya kena. Padahal saya udah ngomong kan, itu just kajian. Hal itu normal gitu kan. Tapi kalau melibatkan orang lain di permasalahan rumah tangga, malu saya. Saya malu sebenarnya. Saya nggak mau. Kan kita punya keluarga, ada anak-anak juga gitu kan. Udahlah, kalau misalnya masih benci, hapuslah kebencian itu. Jangan ada dendam. Aku udah ngomong sama istriku, di chat tadi ada, pisah boleh tapi jangan ada dendam. Kalau ada dendam, efeknya akan kemana-mana. Orang benci kita, keluarga besar benci. Ya kan, apalagi bab viral ini kan. Ini viral itu kan pasti ada suatu dendam di sana kan. Saling hujat. Aku nggak mau seperti itu. Udahlah, ini masalah
keluarga yang dimana janganlah kamu bongkar lagi gitu loh, jangan ini, hentikan Mau ke lah. ranahnya umum ya. Bukan umum. Oke. Kalau misalin entah nanti kebongkar lagi atau apa segala macam, saya yang akan tanggung jawab. Mas, istri sendiri ini sebenarnya juga menginginkan cerai sekarang. Kemarin teleponnya dok ya, ini kan tadi dokter baca sendiri kan, sebenarnya terus ada telepon juga kan, dia nangis. Aku kok bisa kayak gini ya? Apakah ada sesuatu yang apa ke dalam diri saya? Dia ngomong seperti itu, dia nangis. Dia nggak pernah nangis. Bahkan di acara kajian tuh nggak nangis loh dia. Di TV tuh nggak nangis, tapi ketika telepon tuh dia nangis. Dulu aku sama kamu seneng, dulu kamu sama aku gini, kok tiba-tiba mau cerai? Apa yang salah dengan diri saya? Dia nangis, saya juga nangis. Itu by phone, saya nggak serumah sama dia. Ya aku nggak tahu gitu loh, kamu yang gugat cerai kok. Kamu yang masuk media. Sekarang kepentok kamu nangis gitu kan. Sedih tuh akhirnya kan, kamu sedih. Semua sedih, malu di tempat orang banyak gitu kan. Mengganggu saya juga. Sekarang kok gini gimana? Aku harus bersihin kamu serta kayak gimana lagi gitu loh. Bab hukum aku mungkin nggak bisa bantuin kamu, tapi secara moral, ini mungkin moral ini adalah pemberian nafkah saya, yang dimana perlindungan ke istri sebenarnya. Saya nggak mau dia dihujat dokter sebenarnya, gitu kan. Aku nggak mau. Mungkin ya kalau misalnya ada hujatan, hujat saya aja nggak apa-apa. Okay. Komentarnya udah saya buka silakan. Mas ini sudah anaknya ada Mas dengan istri berapa ya anaknya ya? Kalau bawaan istri 2, kalau anak kandung saya sama mantan 1. Okay. Cuma pernikahan ini dia nggak mau punya anak sama saya. Oke. Nggak mau punya anak, dia kabiful. Belum punya anak ya? Nggak mau. Bukan belum ya dok, nggak mau. Belum. Mas kalau istrinya nonton video ini, apa yang pengen Mas ya sampaikan dengan istrinya? Saya mau nyampein ya kan, apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran yang penting. Pelajaran buat semuanya, ya kan. Dan saya juga statement, saya tidak menghujat siapapun, saya juga tidak menghina atau apa segala macam. Berpikirlah sebelum bertindak itu penting. Lihatlah efeknya. Yang dirugikan siapa sih? Kalau ini kamu nggak open, ya cuma kita berdua yang tahu gitu loh. Ya kan, apalagi aib. Aib kalaupun benar dibuka, itu dosa. Apalagi itu fitnah. Dosanya berkali lipat, bisa jadi dosa jariah kan, kayak gitu kan. Yang kena siapa? Saya yang kena, saya masih suaminya. Itu bisa jadi kena dosa jariah saya. Saya tidak kayak seperti nggak bisa didik istri gitu loh. Ya kan. Itu yang cukup saya sesalin sih. Oke. Terima kasih Mas. Sampai detik akhir saya pengen telepon tapi handphonenya mati kayaknya dalam kajian juga kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Salam dari Pak Ustadz Hilman. Ya. Aku jadi sudah telepon juga, sudah sampaikan. Beliau juga ada permintaan maaf dengan Masnya juga. Ya. Mudah-mudahan masalah keluarganya cepat clear, Mas. Ya, saya juga minta maaf sama Pak Ustadz dan saya juga tidak menyalahkan Pak Ustadz karena statementnya itu sangat tepat. Ya, beliau orang baik. Jadi kepada netizen jangan salahkan Ustadznya karena beliau banyak membuka hati orang untuk dekat dengan Allah, gitu aja sih.